Selamat sore Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Lorencia Agnes KG dengan NIM 21I20022, Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video reaction meringkas isi artikel ilmiah dalam tugas agama 08. Latar belakang permasalahan kebaikan ini yaitu manusia bisa saja merasa suatu hal itu baik, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Dan apa yang menurut mereka yang bermanfaat, belum tentu bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kebaikan ini berkaitan dengan nilai-nilai etika. Tujuan manusia memperjuangkan kebaikan adalah untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati. Dalam jurnal yang berjudul The Open Secret of Values, The Rules of Values and Axiology in Project Research mendefinisikan aksiologi dari dua kata Yunani, yaitu axios dan logos. Axios artinya berharga dan logos artinya ilmu yang mempelajari, sehingga aksiologi berarti ilmu yang mempelajari apa yang berharga dan mengapa dianggap berharga. Aksiologi ini menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang dihargai atau diinginkan dan apa yang baik bagi manusia. Hartman mengemukakan bahwa ada 3 dimensi aksiologi, yaitu nilai intrinsik, ekstrinsik, dan sistemik, di mana setiap dimensi ini tidak hanya terdefinisikan sebagai jenis yang berbeda, tapi juga cara yang berbeda untuk menilai sesuatu. Nilai intrinsik merupakan nilai yang sebenarnya murni dan dimiliki suatu objek dalam dirinya sendiri. Nilai intrinsik kebaikan dianggap baik apabila secara objektif dan absolut. Seperti contohnya yaitu nilai moral, HAM, dan martabat kemanusiaan. Contoh lainnya adalah sikap saling mengasihi secara hati nurani. Hampir semua orang percaya mengasihi itu hal yang baik karena dalam jangka panjang itu baik bagi setiap orang. Lalu sikap saling mengampuni. Sedangkan nilai ekstrinsik itu bukan nilai yang dimiliki seseorang, melainkan untuk sesuatu yang lain, yang terkait dengan kesenangan untuk dirinya sendiri seperti memiliki uang. Nilai ekstrinsik berkaitan dengan fungsi dari suatu kepemilikan dalam konteks tertentu. Ekstrinsik juga dapat didefinisikan sebagai kebutuhan untuk mengikuti dan menjadi bagian dari kelas tertentu. Sedangkan nilai sistemik itu diartikan sebagai suatu pola formal yang akan memiliki nilai seperti itu, seseorang harus mengikuti struktur logis yang ditetapkan untuk mengakui suatu kepemilikan. Karakteristik ketiga nilai ini juga dapat dikategorisasikan ke dalam 4 perspektif sejarah, yaitu proyek pramodern, modern, postmodern, dan hipermodern. Nilai dalam perspektif proyek pramodern diwakili oleh ciptaan manusia yang melayani dewa atau yang layak mendapatkan rasa hormat dari manusia. Proyek dari perspektif masa pramodern ini mewakili secara intrinsik karena terfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara universal. Perspektif modern ini berkaitan dengan perspektif positivis dan terutama menggunakan pemahaman nilai ekstrinsik. Lalu dalam perspektif postmodern merupakan area permainan sosial dan kekuasaan untuk melayani kepentingan yang kuat. Perspektif postmodern ini pada proyek menganut nilai-nilai yang bersifat sistemik, lebih luas dan lebih inklusif. Dan yang terakhir adalah fase hipermodern, di mana dianggap sebagai praktik refleksif dan dipahami sebagai logis, sistemik, dan formatif. Fase hipermodern ini berkaitan dengan nilai ekstrinsik dan juga sistemik. Menurut saya, nilai kebaikan adalah sebuah roh yang bekerja dalam diri kita, khususnya hati nurani kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia bab 5 ayat 22-23, tapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembuan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh karena itu, hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang bisa menghasilkan buah kebaikan dan kemurahan hati. Dan dalam Efesus bab 5 ayat 18, kita diperintahkan untuk hidup penuh dengan Roh Kudus. Maka kita diharapkan bisa menebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sama seperti dalam Mazmur bab 145 ayat 9, kebaikan itu juga Allah sendiri. Maka jika kita berbuat baik, maka kita juga mencerminkan sikap Allah dalam diri kita. Dan hendaknya kita jangan melupakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sekian video reaction dari saya, terima kasih.